Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrul Ramdhaniar Hidayatno dalam Jaki Dasar-Dasar Pemrograman Komunitas TIK Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Dalam Jaki Dasar Pemrograman kali ini, dalam video kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman. Nah, algoritma pemrograman ini merupakan salah satu hal yang harus dipunyai oleh seorang programmer, sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang programmer. Kita langsung saja ke materinya. Ya, ini merupakan bagian-bagian dari slide ini. Nah, sedikit tentang saya. Nama saya Fahrul Ramdhaniar Hidayatno, bersekolah yang pastinya di Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, bisa DM saya di IG fahrul.rh atau bisa email saya di email sttg saya 190698@sttgarut.ac.id. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Apa sih algoritma itu? Jadi, algoritma merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk sebuah perhitungan. Algoritma digunakan untuk perhitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Algoritma ini diciptakan oleh seorang ilmuwan Arab yang bernama Al-Khwarizmi. Nah, algoritma ini sangat penting bagi kalian yang ingin menjadi seorang programmer, karena ini merupakan hal pertama yang harus kalian kuasai. Nah, macam-macam penulisan algoritma itu dibagi menjadi 3. Ada deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Nah, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu algoritma deskriptif. Jadi, algoritma deskriptif ini merupakan penyelesaian algoritma secara narasi yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Penulisan algoritma deskriptif ini disarankan untuk algoritma yang pendek, karena apabila untuk algoritma yang panjang, notasi deskriptif kurang efektif untuk digunakan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada algoritma deskriptif yang menjelaskan tentang menghitung luas lingkaran. Hal yang pertama harus dilakukan untuk menulis algoritma deskriptif itu adalah memulai. Ya, ini saya mulai. Kemudian untuk menghitung luas lingkaran itu kan dibutuhkan jari-jari, dan di mana jari-jari ini didapatkan dari inputan si user. Nah, jadi algoritma menghitung luas lingkaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memulai, kemudian masukkan nilai jari-jari. Setelah user memasukkan nilai jari-jari, kemudian program akan menghitung luas si lingkaran tersebut dengan menggunakan rumus 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Setelah dihitung, si nilai luas tersebut akan ditampilkan di layar. Nah, kemudian selesai. Nah, ini merupakan program sederhana ya, yang biasanya digunakan untuk basicnya. Oke, kemudian kita lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu flowchart. Nah, flowchart merupakan penyelesaian algoritma dengan menggunakan simbol-simbol, yang dimana simbol-simbol tersebut mempunyai makna tertentu untuk proses tertentu. Simbol-simbol dalam flowchart yang umumnya digunakan sudah merupakan standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Nah, ini contohnya algoritma menghitung luas lingkaran, tapi di sini menggunakan algoritma flowchart. Nah, untuk simbol-simbol ini artinya apa? Nah, ada di slide berikutnya. Nah, untuk simbol yang pertama yang disebut terminator. Nah, simbol ini digunakan untuk simbol awal dan akhir dari sebuah pemrograman. Nah, kita lihat di slide sebelumnya. Nah, di sini ada memulai dan selesai. Nah, di sini kita sudah menggunakan terminator sebagai simbolnya. Kemudian ada flow line atau simbol aliran atau penghubung. Nah, di sini juga ada penghubung ya, untuk menghubungkan step pertama ke berikutnya, dan kemudian ke step berikutnya lagi. Nah, kemudian ada simbol proses.
simbolnya persegi panjang ya, yang digunakan untuk perhitungan atau pengolahan data. Nah, kita lihat di slide berikutnya, penghitungan dan pengolahan data sudah kita gunakan menggunakan simbol proses ya. Di sini kita mengolah data untuk menghitung luas lingkaran. Nah, kemudian ada input output data. Simbolnya merupakan jajar genjang yang mempresentasikan pembacaan data, read atau penulisan data, write. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Untuk input output ini atau simbol input output ini merupakan simbol untuk membaca dan menulis data. Nah, misalnya seperti ini, kita menginput data jari-jari, kita menggunakan simbol jajar genjang ini. Kemudian untuk mengeluarkan outputnya atau mencetak luasnya, kita menggunakan simbol ini juga. Nah, untuk simbol yang lainnya ada decision, simbol pernyataan pilihan, yang biasanya ini digunakan untuk menyatakan if else dalam bahasa pemrograman. Nah, kemudian preparation. Nah, preparation ini berfungsi untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini, ada pi sama dengan 3,14. Nah, ini juga bisa kita ganti menambahkan preparation di sini. Nah, kalau misalnya kita menambahkan preparation setelah mulai, di sini harusnya terdapat preparation terlebih dahulu, di mana angka 3,14 ini kita gantikan dengan kata pi sama dengan 3,14. Jadi ketika pemrosesan kita tidak perlu mengetik 3,14, tapi kita hanya menulis pi saja kali jari-jari dikali jari-jari, karena kata pi ini sudah disematkan angka 3,14. Nah, ini merupakan simbol-simbol yang basic digunakan ya, yang mula-mula digunakan. Sebenarnya simbolnya masih banyak, nanti kalian cari saja di Google. Nah, untuk algoritma berikutnya ada pseudocode. Nah, algoritma pseudocode ini merupakan penyelesaian algoritma dengan menggunakan penjelasan yang penulisannya lebih dekat ke bahasa pemrograman. Pada notasi pseudocode tidak ada aturan tertentu yang resmi untuk penulisannya, maka disarankan untuk menggunakan kata kunci yang terdapat pada bahasa pemrograman seperti if, else, while, do, for, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Algoritma menghitung luas lingkaran, tapi di sini kita menggunakan algoritma pseudocode, penulisan algoritma pseudocode. Yang pertama di sini ada judulnya itu program luas lingkaran. Kemudian ada kamus. Di sini kamus digunakan untuk menginisialisasi atau mengetahui data-data apa saja yang akan digunakan untuk pemrosesannya nanti. Di sini kita menggunakan data jari-jari dan data luas. Nah, jadi di sini kita tulis jari-jari dan luas yang bertipe integer. Nah, integer ini merupakan bilangan bulat. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu bilangan bulat itu disebut integer. Nah, kita masuk ke algoritmanya, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menerima input jari-jarinya dari user, kemudian kita memproses luasnya, dan setelah itu kita mencetak luasnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita akan mencoba studi kasus algoritma, yaitu membuat algoritma tentang luas segitiga. Jadi kita akan mencoba membuat penulisan algoritma dengan secara deskriptif, pseudocode, flowchart, dan kita akan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman, yang dimana kita akan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Ya, kita akan mencoba terlebih dahulu menggunakan deskriptif. Oke, kita lihat contohnya deskriptif seperti ini. Bentar. Nah, kita akan coba tulis di Notepad. Oh ya, sebelumnya kita harus ketahui dulu rumus luas segitiga itu apa.
Rumus luas segitiga itu adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi, seperti ini. Nah, setelah mengetahui rumusnya, kita akan bisa memproses datanya dan menulis algoritmanya. Kita akan mencoba yang deskriptif terlebih dahulu. Luas segitiga. Nah, yang pertama kita lihat saja seperti yang dicontoh karena akan mirip-mirip. Yang pertama kita harus selalu menulis mulai terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan nilai alas dan tingginya. Jadi kita akan meminta nilai alas dan tingginya kepada user. Kita akan membuat input alas dan tinggi. Nah, kemudian tulis saja di sini masukkan alas. Yang ketiga, masukkan tinggi. Setelah datanya terdapat, kita bisa memproses hitungan luasnya. Hitung luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, kenapa di sini kita menggunakan bintang sebagai kali? Karena dalam bahasa pemrograman itu kali disimbolkan dengan menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian setelah proses hitungnya selesai, kita tampilkan nilai si luasnya. Tampilkan nilai luas. Dan yang terakhir, selesai. Nah, untuk algoritma deskriptifnya seperti ini. Gampang kan? Nah, kita akan coba menggunakan algoritma paste the code. Nah, oke. Untuk yang paste the code kita akan lihat seperti contohnya. Nah, algoritma paste the code luas segitiga. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama adalah judulnya terlebih dahulu, program luas segitiga. Kemudian kita masukkan kamusnya apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah alas, kemudian tinggi, dan kemudian luas. Nah, tipenya itu merupakan bilangan bulat. Berarti kita isi saja di sini integer. Karena bilangan bulat di dalam bahasa pemrograman itu namanya integer. Nah, kita masuk ke algoritmanya. Ya, yang pertama adalah input alas. Oke. Yang kedua adalah input tinggi. Sudah itu kita akan proses perhitungannya di luas 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, setelah pemrosesan perhitungan selesai, kita cetak luasnya. Cetak luas. Nah, kira-kira seperti ini penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Nah, kita akan melanjutkan mencoba dengan menggunakan flowchart. Di sini saya menggunakan aplikasi Visio, Microsoft Visio. Biasanya di Windows 10 kalian sudah terdapat Visionya ya. Kalau Windows 7 saya kurang tahu ya. Kalau misalnya mendownload Microsoft yang tahun 2000 sekarang, yang baru-baru, pasti bakal terdapat Visio dalam packnya. Nah, kita klik saja di sini more shape, kemudian flowchart. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah basic flowchart. Nah, seperti ini. Nah, di
di sini sudah terdapat ya simbol-simbol flowchartnya. Oke, untuk membuat project ini kalian bisa buka Visio-nya, kemudian nanti new, dan kemudian nanti pilih yang matrix units ya, karena saya sudah buat jadi tidak perlu buat. Nah, kita akan lihat simbol-simbolnya yang tadi. Nah, kita zoom dikit. Nah, oke. Untuk yang pertama kita harus memulai programnya dengan menggunakan simbol terminator. Nah, kita akan buat di sini simbol terminator. Nah, terminator untuk start dan end-nya kita simpan di sini. Terminator. Kemudian setelah memulai, kita akan meminta input alas dan input tingginya. Nah, untuk input alas dan input tinggi kita lihat di sini. Untuk input output data itu kita menggunakan simbol jajar genjang. Berarti kita akan membuat dua buah, yang satu untuk inputan alas dan yang satu untuk inputan tinggi. Oke. Setelah alas dan tinggi didapat, kita harus memproses perhitungannya. Nah, untuk pemrosesan perhitungan kita lihat di sini bisa menggunakan simbol persegi panjang ini yang untuk perhitungan atau pengolahan. Nah, kita pilih yang ini untuk proses. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah proses selesai, kita butuh yang jajar kenjang kembali, karena untuk mengeluarkan output siluasnya. Nah, seperti ini. Setelah mencetak siluasnya, program selesai. Nah, kita menggunakan terminator kembali. Nah, mungkin agak nggak kelihatan, kita akan ganti ininya terlebih dahulu biar agak kelihatan sedikit. Style lain hitam, kita akan seperti ini kelihatannya. Kita akan ubah yang ini juga menjadi 1/2, yang ini juga jadi 1/2, dan yang ini juga. Kita select saja semuanya. Nah, biar cepat. 1/2. Nah, seperti ini agak kelihatan. Sekarang sudah kelihatan simbol-simbolnya. Kemudian setelah simbol-simbolnya terurut, kita sambung-sambungkan satu simbolnya dengan satu simbol yang lain. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk menyambungkan tadi saya menggunakan klik kanan ke simbolnya, kemudian klik ini add one connector to the page. Nah, setelah klik ini, klik terlebih dahulu ke awal simbol, kemudian ke letak simbolnya sambil ditekan. Nah, seperti ini. Sambil ditekan. Oke, nah, seperti ini. Nah, sudah selesai untuk flowchartnya. Kemudian kita isi terlebih dahulu isi dari flowchartnya. Oke, kita akan zoom sedikit. Kita akan tambahkan teks di sini. Yang pertama adalah mulai. Oke. Yang kedua, untuk di sini input alas. Nah, kemudian yang ke bawahnya input tinggi. Oke.
untuk prosesnya kita tulis di sini luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir cetak si nilai luasnya ya, kemudian sosa. Nah, untuk membuat flowchart seperti itu ya. Kita kembalikan ke pointer tool. Nah, untuk gambaran terakhirnya seperti ini. Wah, nah, terlalu kecil ini ya. Seperti ini untuk gambaran flowchartnya, dimulai dari terminator, memulai pemrograman, kemudian menginput alas dan input tinggi, kemudian menghitung si luasnya, kemudian mencetak si luasnya, dan kemudian program selesai. Nah, kita akan coba memulai menulis kode atau mengoding. Kita akan coba di sini. Saya menggunakan PlyCode.io. Nah, setelah kalau kalian pertama kali mau ke PlyCode.io, nanti bakal banyak kotak-kotak di sini ya. Nanti close aja semuanya. Kalian buka yang ini, yang script.js. Nah, jadi PlyCode.io ini merupakan sebuah website untuk mencoba membuat sebuah tampilan website, karena si JS atau si JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk website yang tidak bisa yang tidak single independent. Jadi si JavaScript ini menyatu dengan HTML gitu. Nah, kalian pilih yang ini, yang script.js. Kita menulisnya di program script.js. Nah, oke. Kita akan lihat si flowchartnya terlebih dahulu. Oke, kita akan menggunakan yang algoritma yang flowchartnya. Oke, yang pertama merupakan mulai input alas dan input tinggi. Berarti kita harus membuat sebuah inputan alas dan inputan tinggi. Oke, bagaimana cara membuatnya? Nah, gampang. Kita akan membuat dulu sebuah variabel. Jadi variabel ini merupakan sebuah wadah untuk menyimpan tempat. Nah, untuk dalam JavaScript ini variabel ditulis dengan menulis dulu sebuah kata var yang artinya variabel, kemudian menulis nama variabelnya. Karena di sini kita akan menginput sebuah alas, kita namakan saja variabelnya itu adalah alas. Nah, kita isi datanya itu merupakan hasil data dari input user. Bagaimana caranya? Yaitu kita gunakan kita menggunakan sintak prompt. Nah, jadi prompt ini untuk meminta inputan dari seorang user. Nah, kita isikan kata-katanya. Di sini kita isikan kata-kata, masukkan nilai alas. Ini ya, seperti ini saja, masukkan nilai alas. Jangan lupa titik koma untuk setiap statement diakhiri titik koma. Nah, yang kedua adalah kita harus meminta input tingginya. Nah, kita meminta input tingginya, var kita namakan saja tinggi biar tidak pusing. Prompt masukkan nilai tinggi. Nah, seperti ini, titik koma, jangan lupa. Oke. Oh, salah, ada yang ke seperti ini cara penulisannya. Kemudian sudah meminta inputan alas dan tingginya, kita lihat kembali si flowchartnya. Nah, kita harus menghitung si luasnya karena si alas dan tingginya sudah kita dapatkan. Caranya gampang. Kita buat lagi sebuah variabel yang namanya luas. Nah, kita isikan luas ini merupakan rumus dari menghitung luas segitiga, yaitu 1/2
dikali alas dikali tinggi. Nah, seperti ini 4 titik koma. Nah, sudah dihitung luas. Setelah dihitung luas segitiganya, kita akan mencetak si hasil nilai luasnya. Nah, dalam JavaScript kita akan menggunakan alert. Nah, alert karena kita akan mencetak hasil dari luasnya, kita ketik saja nama dari variabelnya, variabel luas, itu luas. Oke, nah programnya sederhana ya, seperti ini. Maka kita akan coba programnya. Misalnya, nah kan sudah keluar, masukkan nilai alas. Oke, di sini saya akan memasukkan 10, alasnya 10, dan kemudian tingginya 20. Nah, hasilnya 100. Nah, seperti ini ya. Kalian untuk hasilnya kalian harusnya cross check kembali menggunakan kalkulator apakah perhitungan dari program ini benar atau tidak. Kalian cross check lagi menggunakan kalkulator ya. Untuk video kali ini mungkin sampai dari situ saja. Bila ada pertanyaan bisa DM IG saya yang tadi, Fahrul L-nya 2.st.rh, atau kalian bisa juga DM di Instagram Komtik STTG, atau bisa diskusi atau bisa tanyakan di komen YouTube ini Komtik STTG Garut ya. Terima kasih, jangan lupa follow IG kami dan subscribe-nya juga subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya. Saya Fahrul Ramdhanil Hidayatno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.